kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Kau hari. Oh, Kau hadir Tuhan, menolong kami, menghibur kami. Roh Kudus, kami sambut Engkau. Oh, kami perlukan angin kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, pengurapan kudus, kuasa hadirat-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, kami perlukan angin kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, pengurapan kudus, kuasa hadirat-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Katakan, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu yang telah ditebus. Angkat suara-Mu, dengar Roh-Nya berhembus, berhembus, berhembus. Kuasa-Mu ada di atas pujian, dengar Roh-Nya berhembus, berhembus, berhembus yang telah ditebus. Angkat suara-Mu, katakan, dengar Roh-Nya berhembus, berhembus, berhembus. Kuasa-Mu ada di atas pujian, dengar Roh-Nya berhembus. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, berhembuslah sekarang. Oh, berhembus, berhembus. Oh, katakan, kami perlukan angin kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, pengurapan kudus, kuasa hadirat-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Kami perlukan angin kuasa-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, pengurapan kudus, kuasa hadirat-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu, curahkan Roh-Mu. Haleluya. Rindu suara-Mu terdengar selalu di dalam hati kami, Roh Kudus. Kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Kami rindu inspirasi-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Berbicaralah Roh Kudus, berbicaralah, berhembuslah Tuhan.
Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami mendengar apa yang kami dengar, biarlah itu iman kami bertumbuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Izinkan saya untuk bisa berbicara dan membagikan kepada Bapak Ibu semua pada pagi hari ini tentang Roh Kudus. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, bukan sesuatu. Dia bukan hanya angin saja, tapi dia juga adalah pribadi. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal. Dia adalah pribadi yang ketiga di dalam Tritunggal. Kita percaya ada. Kami rindu suaramu. Terus adalah pribadi yang juga memiliki perasaan. Jadi dia nggak hanya energi. Kami rindu suaramu terdengar selalu di dalam hati kami, Roh Kudus. Kita semua pasti punya perasaan. Roh Kudus juga punya perasaan. Bahkan Roh Kudus pun bisa berduka, Bapak Ibu. Kalau kita buka nanti di Efesus 4 ayat 30, di sana dibilang Roh Kudus bisa berduka. Jangan mendukakan Roh Kudus. Pesan Pak Anju kemarin pagi sangat kuat sekali bahwa Roh Kudus itu bisa berduka. Makanya kita harus jaga hati kita, Bapak Ibu. Jaga kondisi hati kita dengan baik, supaya jangan kita menyebabkan. Kami rindu suaramu. Jadi sekali lagi, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Pribadi yang memiliki perasaan. Gitu. Jadi kita bisa juga mendukakan Roh Kudus. Tentunya makanya harus kita menjaga hati kita. Kita harus menjaga situasi hati kita. Kita tidak boleh menyebabkan Roh Kudus hatinya terluka. Dan juga bukan hanya itu saja Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu juga Allah. Gitu. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang keilahian Roh Kudus. Dan ini sangat menarik buat kita ya, karena banyak banget akhir-akhir ini penyesat-penyesat akhir zaman yang tidak mengakui akan adanya kekuatan atau keilahian Roh Kudus, kealahannya Roh Kudus. Ya Bapak Ibu ya, harus hati-hati ini. Tapi semakin kita tahu kebenaran, seharusnya kita akan semakin semangat, semakin lebih lagi dalam memberitakan kebenaran, dalam meyakini kebenaran kita di dalam Kristus. Baik. Yang pertama, Roh Kudus itu diakui sebagai Tuhan. Kita bisa lihat di Yesaya 6 ayat 8 sampai dengan 10. Di situ ceritanya Yesaya sedang berada di bait Allah. Ya, Bapak Ibu nanti baca ya di Yesaya 6 ayat 8 sampai 10, itu Yesaya sedang berada di bait Allah, sedang berdoa, lalu dia melihat penglihatan. Dia bilang, "Aku mendengar suara Tuhan." Ya, hal itu dikatakan ya Bapak Ibu ya, ketika Yesaya melihat kemuliaannya. Nah, Roh Kudus itu identik dengan suara. Lalu juga di kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan ketika ceritanya Petrus bersama dengan Ananias dan Safira. Safira berbohong ya dalam cerita itu ya. Maka Petrus bilang kayak gini, "Kamu jangan mendustai." Ya, ada kata-kata itu ya, jangan berdusta. Kamu ini sedang berbohong kepada Allah dan berbohong kepada Roh Kudus. Akhirnya mereka berdua meninggal. Nah, itu Roh Kudus itu Tuhan. Roh Kudus itu diakui sebagai Tuhan. Ya. Lalu juga Roh Kudus itu memiliki sifat-sifat Allah, Bapak Ibu. Yang kedua, Roh Kudus memiliki sifat-sifat Allah. Baik, mari kita kupas bersama-sama dengan secara singkat, padat, dan jelas gitu ya. Yang pertama, sifat Allah, Roh Kudus, sifat-sifatnya itu yang pertama, kekal. Di Ibrani 9 ayat bahwa Roh Kudus adalah roh yang kekal. Kekal itu berarti keberadaannya itu tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi nggak tahu awalnya kapan, akhirnya pun juga nggak tahu kapan. Jadi sifat Allah itu juga adalah awal dan akhir. Kita kalau baca di kitab Wahyu, Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega."
itu menandakan bahwa dia adalah Tuhan. Sama, Roh Kudus itu adalah kekal. Sifat Allah itu adalah kekal. Jadi statement ini pun juga dikuatkan di dalam Ibrani 9 ayat 14 bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang kekal. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan. Amin. Kedua, Roh Kudus itu maha hadir atau omnipresence. Roh Kudus itu dia dapat hadir di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Di situ ada dibilang, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kalau kita pernah dengar lagu sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Roh Allah itu ada di mana-mana, Bapak Ibu. Bahkan dia ada bersama-sama dengan orang-orang yang percaya. Kita orang percaya, amin. Amin, Bapak Ibu percaya. Dia itu ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di mana-mana. Omnipresence. Nah, itu sifat-sifat Allah juga. Allah juga omnipresence. Dia ada di mana-mana. Lalu yang ketiga, dia itu maha tahu. Omniscience. Ya, omniscience. Nah, roh Allah itu dia menyelidiki segala sesuatu. Kita boleh bandingkan di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai ayat 11. Jadi, Roh Kudus itu maha tahu, Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang di dunia tanpa sepengetahuan roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus sama ya. Roh Kudus itu maha tahu. Dia tahu apa dosa kita. Dia tahu kekurangan kita. Dia tahu kelemahan kita. Makanya disebut dia sebagai maha tahu. Lalu juga yang keempat, dia itu adalah maha kuasa. Omnipotent. Kita ingat di Matius 12 ayat 28. Ketika Yesus mengusir setan dengan roh Allah. Nah, gini ya Bapak Ibu ya, yang bisa mengusir setan itu hanya Tuhan, amin. Nah, Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah, dengan roh Allah. Jadi, kita perlu garis bawahi bahwa hanya Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Lalu sifat Roh Kudus itu adalah juga kekudusan. Roh Allah dikenal sebagai Roh Allah yang kudus. Efesus 4 ayat 30. Hanya Roh Kudus saja yang bisa, bahkan hanya dia saja yang dapat menjadikan kita penerima kekudusan ilahi. Kekudusan itu bukan kita yang melakukan, Bapak Ibu. Bukan kita dengan usaha kita, no. Tapi itu adalah karya Roh Kudus, buah daripada roh. Jadi roh Allah itu, ingat ya Bapak Ibu, dikenal sebagai roh kekudusan. Roh Allah yang kudus. Allah yang kudus. Kita percaya roh kudus itu adalah Allah. Amen. Oke. Selanjutnya, sifat Roh Kudus itu dia memiliki pengetahuan ke depan. Dia maha tahu, maka itu dia bisa melihat ke depan sebelum kita bisa lihat. Ya, itu di Kisah Rasul 1 ayat 16 dan ayat 20 di mana Daud menulis ya, Petrus ketika mencari pengganti daripada Yudas, ternyata Daud sudah menubuatkan Bapak Ibu bahwa ketika Daud menyampaikan pesan yang dikutip oleh Petrus mengenai Yudas dengan keseluruhan keadaannya, itu harus digenapi sehubungan dengan penangkapan Yesus. Jadi itu sudah dinubuatkan oleh Daud sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya, jadi Roh Kudus itu tahu ke depan apa yang akan terjadi. Dia tahu. Pengetahuan dia itu di atas kemampuan akal kita. Nah, dia itu maha tahu ya. Pengetahuannya punya pengetahuan yang ke depan. Lalu yang terakhir, sifatnya itu juga dia berdaulat, kedaulatan ya. Para rasul mengakui dengan kedaulatan khusus Roh Kudus memanggil. Ingat ya Bapak Ibu ya, Roh Kudus bisa memanggil dan memilih seseorang. Itu kalau kita ingat di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Roh Kudus bilang seperti ini ke mereka ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa, pisahkanlah bagiku Barnabas dan Saul untuk pekerjaan khusus yang kutentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus itu punya kedaulatannya, ya. Nah, tadi ada
Pertama, Roh Kudus diakui sebagai Tuhan. Lalu kedua, Roh Kudus memiliki Roh Kudus itu memiliki tugas keilahian. Tugasnya ada apa aja sih? Ada yang pertama, penciptaan. Kuasa penciptaan adalah hak prerogatif Allah yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat penciptaan. Di Kejadian 1 ayat 2. Lalu Roh Kudus juga memiliki tugas menginspirasi, atau dia itu inspirasi. Ya, Roh Kudus mengilhami penulis Alkitab dalam menuliskan penyataan Allah bagi umatnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi penulis-penulis Alkitab kita ini gak sembarangan nulis, Bapak Ibu. Mereka itu diilhamkan Roh Kudus. Ya, mungkin kita banyak dengar kita dicela atau bahkan dilecehkan oleh orang-orang lain bahwa Alkitab ditulis oleh manusia, sehingga perlu dipertanyakan keasliannya atau perlu dipertanyakan kebenarannya. Kita tidak perlu meragukan kebenaran Alkitab, karena Alkitab sendiri adalah inspirasi. Alkitab sendiri itu diinspirasikan, diilhamkan, dihembuskan nafas oleh Roh Kudus, oleh Allah. Maka dari itu, Roh Kudus itu menginspirasi. Ada amin? Amin. Jika kita memiliki keadaan yang tidak sangat menentu, Roh Kudus adalah sumber inspirasi Anda. Bukan teman-teman Anda, bukan keluarga Anda. No, tapi Roh Kudus adalah sumber inspirasi kita semua. Amin. Lalu tugas yang ketiga, Roh Kudus itu meregenerasi. Roh Kudus sebagai agen yang meregenerasi orang percaya sehingga mereka punya natur. Mereka memiliki natur dan nilai-nilai yang baru dalam kehidupan mereka. Yohanes 3 ayat 1-8. Jadi Roh Kudus ini meregenerasi. Ya, dia bisa menghasilkan buah roh kepada setiap orang yang baru bertobat. Hanya Roh Kudus. Orang yang baru bertobat, baru kenal Yesus, mampu melahirkan buah pertobatan itu karena karya Roh Kudus. Amin. Nah, dia itu meregenerasi, ya Bapak Ibu ya. Dia meregenerasi. Lalu yang terakhir, tugas keilahiannya itu adalah kebangkitan. Ya, di dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa Roh dia, Roh Kudus, Roh Allah, itu membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi Roh Kudus itu bertugas juga untuk apa? Membangkitkan. Jika Bapak Ibu mengalami kebangkrutan, minta Roh Kudus untuk membangkitkan. Atau ketika Anda merasa roh Anda, jiwa Anda sedang lesu, atau mengalami kematian rohani, minta Roh Kudus untuk bangkitkan, bangunkan. Karena dia adalah kebangkitan. Roh Kudus itu tugasnya membangkitkan. Sama seperti kisah di Yehezkiel ketika Yehezkiel ditanya, apakah tulang-tulang ini bisa hidup? Yehezkiel bilang apa? Hanya Engkau yang tahu, Tuhan. Akhirnya Tuhan menghembuskan nafas. Roh Kudus itu juga adalah nafas. Roh Kudus itu nafas Allah. Jadi ketika keluar dari mulutnya Allah, hidup orang-orang itu yang dari tengkorak bisa tiba-tiba jadi daging, kulit, akhirnya jadi manusia. Bapak Ibu, jika kebenaran ini kita sudah tahu, kita dengar, jangan hanya dengar saja, tapi lakukan. Karena ketika kita sudah memiliki pengetahuan, tanpa kita melakukannya, itu hanyalah sebagai informasi. Tapi lebih powerful lagi kalau misalnya kita udah tahu, kita sudah mengenal kebenaran dan kita lakukan, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk kehidupan kita, untuk transformasi kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu, perkataan terakhir dari saya. Yesus saja mengandalkan Roh Kudus ketika pelayanannya di dunia. Masa kita nggak mengandalkan Roh Kudus? Maka dari itu, Roh Kudus harus kita undang setiap saat. Kita buka hati kita, biarlah Roh Kudus bekerja, berbicara, berhembus, menghidupkan yang mati. Mungkin kita ngerasa, aduh saya udah nggak ada semangat lagi untuk bergereja, saya udah nggak ada lagi bersemangat untuk membaca firman. Minta Roh Kudus bangkitkan. Come alive, come alive. Mari semua yang tertidur bangkit. Ya, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa memberkati kita semua, bisa menjadi perenungan kita bahwa Roh Kudus ada di mana-mana. Roh Kudus selalu ada untuk Anda. Roh Kudus Maha Tahu, Roh Kudus menginspirasi Anda. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kita semua. Orang yang mengandalkan Roh Kudus, hidupnya akan berubah. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami.
Bapa, kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap orang-orang yang melihat dan mendengar ini, sehingga apa yang hamba-Mu bicarakan, yang membagikan ini, bisa mereka diberkati, mereka bisa hidup, mereka bisa kembali lagi semangat itu karena Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan, pada hari ini mereka bisa kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan sertai mereka, tutup bungkus dengan darah Yesus. Juga berkati keluarganya, biarlah terhindar daripada virus-virus COVID atau virus apapun, penyakit apapun. Biarlah Tuhan menyertai keluarga kami semua. Dan juga Tuhan, bangkitkan yang sedang mengalami kematian rohani. Bangkitkan bagi mereka yang sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami letih lesu. Bangkitkan mereka Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berikan mereka inspirasi yang baru. Jemaat-jemaat GBI Trust Spirit, berkati mereka semua dalam usaha mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di manapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan kami hikmat untuk kami hidup dengan benar, hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya, percaya kita katakan amin, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.